Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah pertemuan kita yang ke-13 ya, kalau tidak salah. Sesuai janji Ibu pada pertemuan minggu lalu, bahwa Ibu akan membuatkan kalian video tutorial uji regresi linear berganda. Kalau yang sebelumnya dengan if-use, kali ini kita akan coba dengan menggunakan SPSS. Nanti hasilnya akan kita bandingkan apakah sama atau tidak. Data yang tersedia masih sama dengan data yang kemarin. Kita akan coba mengukur bagaimana pengaruh zakat, infak, sedekah, nanti kita akan singkat dengan ZIS, serta indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2020. Artinya kita menggunakan data time series, data runtut waktu. Dalam regresi linear berganda, kita tetap harus menggunakan uji asumsi klasik ya, teman-teman. Mudah-mudahan masih ingat apa saja. Yang pertama nanti kita akan uji normalitas data, kemudian kita akan melihat ada atau tidaknya autokorelasi, multikolinaritas, dan heteroskedastisitas. Ya, di sini datanya sudah ada, tetapi ini datanya masih dalam bentuk desimal ya, ada koma-koma di belakang. Aku sudah coba dengan copy paste apa adanya ke SPSS, tapi kemudian hasilnya menjadi lain karena ini terbacanya nanti menjadi ribuan. Oleh karena itu, ini data akan kita bulatkan ya, tidak ada desimal di belakang. Silakan nanti seperti itu ya caranya, tinggal dikurangi saja dengan klik tanda koma ini ya, nanti dia akan membulat atau angkanya akan menjadi bulat, tidak lagi pecahan, tidak lagi berupa desimal ya. Oke, data sudah kita dapat. Kemudian teman-teman silakan buka aplikasi SPSS-nya. Ya, Ibu sudah buka. Kemudian data ini kita kopikan ke SPSS-nya. Sama ya, hanya Ctrl C kemudian di paste ya, di Ctrl V. Nah, ini adalah data IPM, data ZIS, dan data tingkat kemiskinan. Ini ada di data view, kemudian di variable view. Ini teman-teman bisa ubah namanya sesuai dengan data mentahnya tadi ya. Di kolom yang pertama itu kita punya ZIS, kemudian di kolom yang kedua kita punya IPM, lalu di kolom yang ketiga kita punya tingkat kemiskinan atau ibu singkat kemiskinan gitu aja deh ya, kemiskinan. Desimalnya kita buat 0 saja biar sama dengan data awal. Kemudian di measure kita ubah datanya menjadi data scale ya. Masih ingat ya, kalau data nominal itu kan data yang dia tidak bertingkat. Karena data kita berupa data skala, maka kita ubah di sininya menjadi data berbentuk skala. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, seperti ini ya. Sudah sama dengan data awal. Di sini ada ZIS sebagai X1, IPM sebagai X2, dan tingkat kemiskinan sebagai Y. Lalu apa yang pertama kita lakukan? Ini bisa kita buat sekaligus teman-teman. Jadi nanti sekaligus uji regresi ganda dan sekaligus uji asumsi klasik. Jadi biar nggak kerja dua kali. Caranya adalah kita klik Analyze, kemudian klik Regression, dan kita pilih Linear. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kita pindahkan variabel kemiskinan, ini kan sebagai variabel dependen ya, variabel yang dipengaruhi, maka kita pindahkan variabel kemiskinan ke sini. Ya sudah berpindah. Lalu untuk JIS dan IPM ini bertindak sebagai variabel independen. Jadi kita pindahkan ke bawah. Sudah berpindah ya. Jadi variabel dependennya adalah kemiskinan, variabel independennya adalah ZIS. Kemudian di statistik, oke, kita pilih di sini klik Durbin-Watson. Jadi nanti ini untuk mengukur tadi ya, untuk melihat uji asumsi klasik. Kita klik Durbin-Watson-nya.
kemudian collinearity diagnosis, kemudian kita klik analisis deskriptifnya. Jadi untuk menampilkan analisis deskriptif dari si persamaan regresi tadi, ya. Kemudian kita klik continue. Lalu selanjutnya di bagian plot kita pilih yang sebentar ya, Ibu agak lupa ini. Yang Z-Recit kita pindahkan ke Z-Pred, sorry, Z-Pred ini kita pindahkan ke X, lalu S-Recit kita pindahkan ke Y, ya. Lalu untuk mengukur normalitas bisa kita klik histogram dan normal probability plot. Ya, kemudian kalau yang ini tadi S-Recit sama Z-Pred ini untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas, sementara kalau yang ini tadi kita akan lihat normalitas data. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji regresi dengan menggunakan SPSS. Jadi ada banyak teman-teman. Ya, kita lihat ada berapa di sini? Ada deskripsi statis, ada correlation, kemudian ada model summary, ada ANOVA, koefisien, kolineritas, dan sebagainya. Nanti ini dikopikan ke Word, lalu kita susun untuk melihat uji asumsi klasiknya. Kemudian nanti kita akan lihat ada atau tidaknya pengaruh ya, uji hipotesisnya secara parsial maupun secara simultan. Jadi silakan nanti ini dikopikan. Ibu sudah copy ya ke Word. Di sini yang ini ya. Pertama adalah kita lakukan uji normalitas, teman-teman. Jadi, untuk melihat data itu bersifat normal atau tidak, ada beberapa cara. Di situ tadi ya, di SPSS kita menggunakan histogram. Nah, di sini ada gambar nih, ada chart. Kita lihat bahwa data berdistribusi normal ketika kurva yang ini kecondongannya dia seimbang ya. Jadi tidak terlalu condong ke kiri ataupun tidak terlalu condong ke kanan. Maka kalau seperti ini artinya data berdistribusi normal. Kayak mana Bu kalau datanya nggak berdistribusi normal? Ini Ibu sudah carikan contohnya. Sini teman-teman bisa lihat. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kecondongannya itu nggak seimbang gitu lah ya. Kalau yang di sini tadi dia terlalu condong ke kiri, kemudian yang sebelah sini dia terlalu condong ke kanan. Dan yang di tengah-tengah ini adalah data yang normal ya, seimbang, tidak terlalu condong ke kanan dan tidak terlalu condong ke kiri. Maka ini adalah data yang berdistribusi normal. Itu kalau menggunakan histogram. Ya. Sekarang kalau menggunakan scatter plot. Di sini ada gambar nih teman-teman. Jadi data dikatakan normal kalau data atau titik-titik ini dia berada di sekitar garis diagonal. Jadi nggak menjauh dari garis diagonal. Ya, maka inilah yang dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selain itu ada sih perhitungan dengan menggunakan apa tuh ya? Tapi sementara kita pakai yang ini, ada juga yang pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Tapi pakai yang ini juga nggak apa-apa. Dia sudah kelihatan. Tadi ya, maka untuk uji asumsi klasik yang pertama itu lolos bahwa data berdistribusi normal. Sekarang kita lihat uji heteroskedastisitas ya. Uji heteroskedastisitas, cara melihatnya bisa dengan menggunakan scatter plot ya. Dari output yang tadi, yang di copy, yang sudah kita copy dari SPSS-nya. Maka perhatikan bahwa data yang berada di titik 0 di sini ya, ini 0 ini, teman-teman, ini 0 nih. Ini 0, kemudian ini 0 ya. Maka data itu tidak berbentuk atau tidak berpola. Maka dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
Ibu sudah Ibu sudah carikan ya gambar ya. Kalau yang ini kan dia dia tidak berpola nih, titik-titiknya menyebar ya. Kalau yang ini, nah Ibu sudah download kan, biar kalian nggak bingung. Di gambar yang pertama, ya, ini ya di gambar yang A, ini ada titik nolnya di sini. Nah, kemudian data ini dia menyebar ya, tidak membentuk pola untuk gambar yang A. Di gambar yang B, C, dan D, dia membentuk pola ya. Ini semacam bentuk segitiga ya. Kemudian ini juga berpola ya. Ini hampir membentuk lingkaran. Sementara di gambar yang E dan F, kemudian Y, kemudian H, ini juga data ngumpul gitu ya, di sekitar titik nol. Jadi intinya yang tidak berpola, yang menyebar itu adalah data yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Sementara untuk gambar lainnya ini membentuk sebuah pola. Sehingga untuk gambar B, C, D, E, F, G, dan H ini terjadi heteroskedastisitas. Di data penelitian kita, nah ini ya, dia tidak membentuk pola. Sehingga bisa dikatakan bahwa data adalah homoskedastisitas. Uji yang kedua, uji heteroskedastisitas, lolos. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jadi untuk melihat apakah antar variabel X itu terdapat hubungan atau tidak. Ya, ini adalah output dari SPSS di tabel yang koefisien. Ada ketentuan ketika nilai toleransi di sini, Ibu bold saja ya, aku beri warna. Ketika nilai toleransi lebih besar daripada 0,1, 0,10 dan nilai VIF, nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kita lihat nilai toleransinya untuk variabel ZIS 0,661, untuk variabel IPM juga 0,661, sama ya. Dan nilai VIF-nya 1,5. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel X tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi hubungan di antara variabel-variabel X. Uji yang ketiga lolos. Selanjutnya adalah uji autokorelasi ya, untuk melihat apa, karena kita pakainya data runtut waktu ya, sehingga untuk melihat apakah antar waktu itu terjadi korelasi atau tidak. Di sini kita pakai nilai Darwin, Watson. Watson atau Watson bacanya ya. Ketentuannya adalah jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Nanti nilai Darwin-Watson dari output akan kita bandingkan dengan nilai Darwin-Watson di tabel ya. Ketentuannya kalau nilainya terletak di antara DU ya, Darwin-Watsonnya ada di antara nilai DU sampai 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Sekarang kita lihat dulu nih cara membaca kalau untuk tabel Darwin-Watson ya, seperti ini. Ini tabelnya teman-teman. Kita kan punya 3 variabel ya, 2 variabel X dan 1 variabel Y. Maka jumlah K-nya, K di sini adalah nilai atau jumlah daripada variabel. K-nya 3, kemudian jumlah sampel pengamatan kita dari 2017 ke 2020 itu berarti ada 14 ya. Maka cara melihatnya adalah 14 ya, sampel pengamatan, kemudian kita tarik garis seperti ini ke nilai DU, ke sini ya DU. Kemudian didapatlah angka 1,788. Ini ya, sekali lagi caranya. Nilai N 14 kita tarik sejajar sampai ketemu si DU ya. Nilainya adalah 1,7788. 1,788. Nilai Darwin-Watson pada output sebesar 2,031, sementara nilai Darwin-Watson pada tabel Darwin-Watson pada K3 dan N14 sebesar 1,7788.
Nilai dari 4 min DU, DU-nya kan 1,7788 nih, maka tinggal dikurangkan saja. 4 dikurangi 1,7788. Didapatlah angka 2,2. Nilai Darwin-Watsonnya tadi ketentuannya gimana? Kalau berada di antara DU sampai dengan 4 min DU, maka tidak terjadi autokorelasi. Angka 2,031 ini berada di antara 1,788 sampai dengan 2,22 ya. 2,031 ini kan berada di antara sini ya, 1,78 ke 2,2. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan X. Itu tadi uji asumsi klasik lolos empat-empatnya, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi itu bisa dipakai sebagai alat ukur. Ingat ya bahwa ketika melakukan uji analisis regresi ganda, kalau ada yang tidak lulus salah satunya, maka tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena hasil pengukurannya, hasil peramalannya nanti akan menjadi bias. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya apa? Kita lakukan uji hipotesis. Masih ingat ya, hipotesis kita itu ada 3, sama dengan SPSS kemarin, EFUS kemarin sama ya. Kalau ada 2X dan 1Y berarti ada tiga hipotesis. Kenapa? Karena ada pengujian secara parsial dan ada pengujian secara simultan. Uji parsial berarti diuji sendiri-sendiri dari setiap variabel X ya. Variabel Z terhadap variabel Y, variabel IPM terhadap variabel Y, kemudian variabel ZIS dan IPM terhadap variabel Y. Dalam hal ini adalah tingkat kemiskinan. H0 tidak terdapat pengaruh, HA berarti terdapat pengaruh. Ketika menolak H0 berarti HA-nya diterima. Ketika menerima H0 berarti HA-nya ditolak. Sekarang kita lihat di sini adalah output regresi. Teman-teman bisa lihat nilai signifikansinya. Ya, kalau di EFUS kemarin yang kita lihat adalah nilai probability-nya. Kalau di SPSS itu adalah nilai signifikansinya. Kita lihat ketentuannya ketika nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa yang kita tentukan, yakni sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh kalau lebih kecil. Dan sebaliknya, kalau lebih besar, artinya tidak terdapat pengaruh. Atau dalam hal ini kita menerima H0. Ibu ulangi, ketika nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai kesalahan atau alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti HA-nya diterima. HA diterima artinya terdapat pengaruh dan sebaliknya. Kita lihat pada output nilai signifikansi ZIS adalah 0,03 dan nilai IPM 1,31. Maka sudah kelihatan di sini ya, angka yang lebih kecil adalah yang punyanya si ZIS. Berarti untuk hipotesis yang pertama, terdapat pengaruh ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kita lihat, coba kita bandingkan dengan yang pakai EFUS ya. Untuk yang pakai EFUS di atas ya. Nilai probability 0,003. 0,003. Sama nggak ya? Sama ya. 0,003. Sementara nilai IPM berapa nih? 0,1306. 0,13. 0,13 ya, hampir sama ya. Maka ternyata menggunakan EFUS atau menggunakan SPSS itu hasilnya sama ya. Di hipotesis yang kedua, karena nilai signifikansi dari IPM lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kalau IPM-nya naik, berarti nggak punya pengaruh terhadap tingkat kemiskinan atau tidak ikut menurunkan angka kemiskinan. Bisa jadi karena apa? Kualitas sumber daya manusia yang meningkat tadi ternyata tidak merata atau hanya berada pada sekelompok orang tertentu. Tidak semua mengenyam pendidikan dengan baik.
yang mengenyam pendidikan hanya orang-orang yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke atas. Bisa jadi seperti itu. Maka kemudian terjadinya peningkatan IPM itu nggak ngaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Seperti itu. Lalu hipotesis yang ketiga adalah uji F atau uji secara simultan, secara bersama-sama. Kita lihat di outputnya, teman-teman lihat di tabel ANOVA-nya ya, cari yang ada nilai F. Jadi F itu simultan teman-teman. F itu adalah simultan. Maka yang kita lihat adalah nilai signifikansi daripada si F. Kalau tadi kita melihat nilai signifikansi daripada si T atau uji parsial. Tetapi kalau yang uji F kita lihatnya berarti si nilai signifikansi F. Nilai signifikansi F adalah 0,01 ya. Ketentuannya adalah ketika nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh. 0,01 nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh ZIS dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia secara bersama-sama. Sekarang kita bandingkan dengan si Ifuse-nya. Ya, kalau di Ifuse tuh dia langsung teman-teman bisa langsung di satu tabel aja. Kalau di SPSS dia ada beberapa tabel. Makanya kalau ibu lebih suka pakai Ifuse karena langsung kelihatan di satu tabel ini ya outputnya. Apa katanya nilai probabilitas statistiknya 0,009 lebih kecil daripada 0,05. Jadi terdapat pengaruh. Sama ya, baik dengan Ifuse maupun dengan SPSS sama-sama punya pengaruh secara simultan dan secara parsial. Sekarang kita lihat di model Sumeri. Kita mau lihat berapa persen sih pengaruhnya. Caranya adalah dengan memperhatikan nilai R square. Nilai square-nya adalah 0,568. Kalau dibuat persentase berarti 56,8. Artinya, variabel ZIS dan IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 56,8%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sama nggak ya dengan menggunakan Ifuse 0,56. Kita lihat di bawah ya kemarin ya. 0,56 atau 56,77 hampir sama ya 56,77 kalau yang ini tadi 56,8 ya hampir sama ya pembulatan. Oke, seperti itu teman-teman perbandingan antara menggunakan SPSS dan menggunakan Ifuse. Jadi silakan saja ini kan hanya pilihan. Rekan-rekan merasa nyamannya di mana, ngerasa enaknya pakai pakai tools yang mana yang penting adalah bisa menginterpretasikan output dari kedua tools tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini tentang analisis regresi linear berganda Ibu cukupkan, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak jelas, silakan bertanya. Bisa langsung di grup PA saja ya. Tidak usah secara japri, jadi biar teman-temannya juga tahu. Baik, semoga video ini bermanfaat. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.